sesuatu yang tidak sahih nasnya dengan peringatan nisfu Sya'ban. Memang di pertengahan di bulan Sya'ban diangkat amalan ke hadapan Rabbul Alamin, akan tetapi periwayatan penyelenggaraan peringatan yang kita saksikan sebagian kaum muslimin dengan ritual-ritualnya itu dijelaskan oleh para ulama ahlul ilmi, bukan kita yang menjelaskannya, kita cuma menyampaikan dari penelitian hadis-hadis yang diteliti oleh mereka bahwa itu tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kita awal-awal bagaimana ibadah kita itu selain ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita lebih memperdalam bagaimana ittiba dengan Nabi SAW, karena kita pelajaran kita masih di ma'rifatun nabiyyikum SAW. Walaupun seseorang itu beribadah keluar air matanya, tadarru dengan khusyuk kelihatannya, tetapi tidak mengikut cara Nabi SAW, maka itu tertolak. Apapun bentuknya, saking khusyuknya sampai menangis sampai apa, tetapi itu tidak diamalkan oleh Nabi SAW. Tidak ada Nabi SAW mengamalkan apa yang diamalkan orang-orang tersebut, maka itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Nabi SAW yang mengatakan barang siapa yang beramal dalam urusan kami ini, maksudnya dalam agama Islam, untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu tertolak. Dari lisan yang mulia Nabi SAW. Itu makanya ketenangan hati kita telah mempelajari, alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesabaran untuk bisa belajar. Walaupun sekarang kita tidak seperti awal dahulu, alhamdulillah ramai, tapi sekarang semakin menyusup. Ya, alhamdulillah kita diberi kesabaran dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini mudah-mudahan usaha kita ini bermanfaat bagi kita. Bermanfaat di mana nanti di akhirat apa yang kita amalkan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Imma itu amalan khair, kebaikan, imma itu yang syarr, itu keburukan. Itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarr. Itu sahabat ketika ayat zalzalah itu turun, itu tidak ada yang tenang jiwanya. Sekecil apapun yang kesalahan, kalau mereka untuk kebaikan mereka melupakan. Yang mereka khawatirkan adalah keburukan yang pernah mereka lakukan. Bagaimana nanti ketika kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dihadapkan fardan, sendiri-sendiri. La turjuman, tidak ada penterjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang ketika tidak ada yang kita pikirkan kecuali nafsi diri kita sendiri. Kita tidak memikirkan istri kita, kita tidak memikirkan anak kita, kita tidak memikirkan orang tua kita, orang-orang terdekat kita, sahabat kita, akan tetapi yang kita pikirkan adalah keselamatan diri kita. Setelah Allah putuskan, apabila itu kebaikan, baru kita mencari keluarga kita. Mana dulu orang-orang yang kita kasih di dunia, baru kita mencarinya. Akan tetapi sebelum diputuskan, sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala jelas surga atau nerakanya, maka yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Itu semuanya lari dari suami dengan istri, anak dengan ayahnya, dan sahabat-sahabat lari dengan sahabatnya, memikirkan keselamatan diri masing-masing. Amalan yang diangkat ketika di bulan Sya'ban, maka kata Nabi SAW, aku menyukai, aku menyenangi bahwa ketika amalan aku itu diangkat, kata Nabi SAW, ana shaim, aku sedang berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara keutamaan bulan Sya'ban, amalan yang kita sudah mulai dari sekarang untuk melakukan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sesuatu perlombaan atau pertandingan, tidak mungkin langsung kita bertanding berlomba di saat tanggal ditentukan. Otomatis latihan dahulu. Apapun, lihatlah orang atlet-atlet olahraga, mereka latihan dulu dengan berhari-hari, berpekan-pekan, baru mereka mengikuti
olimpiade atau pornas atau segala macamnya. Begitu ini turnamen akhirat. Turnamen yang Allah janjikan yang begitu banyak pahala ampunan di bulan ini. Maka selayaknya bagi kita mulai dari sekarang. Seperti Nabi SAW memperbanyak puasa. Kita mulai juga bersedekah. Kita juga mulai membaca Al-Quran di bulan-bulan ini. Dan mudah-mudahan dengan kita memulainya dari sekarang, dan di Ramadan kita menuai pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita alhamdulillah kita beberapa kali belajar dan mensyarah usulul salasah. Ini yang paling panjang kita menjelaskan tentang ma'rifatun nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kita cuman ke matan saja dijelaskan sedikit. Tetapi sekarang kita mencoba meringkasnya dari sirah nabawiyah, dan itu mudah-mudahan mengingatkan kita, mungkin kita telah pernah mendengarnya dan kita juga telah pernah membacanya, sehingga teringat kembali, dan itu akan menumbuhkan di dalam diri kita kecintaan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pekan yang lalu sebagaimana seperti biasanya kita membacakan dahulu pelajaran kita di pekan yang lalu, baru setelah itu kita lanjutkan ke pelajaran yang berikutnya. Di pekan yang lalu di matan kita telah membahas wal hijratu. Jadi dijelaskan oleh muallif rahimallahu taala al-intiqalu min baladil syirk ila baladil Islam. Hijrah itu adalah berpindahnya dari negeri syirik, ketika itu Mekah masih dalam keadaan negeri syirik, masih banyak berhala di sekitar Ka'bah, ila baladil Islam, kepada negeri Islam, yaitu Yathrib, Madinah yang kita kenal sekarang, dahulu namanya Yathrib. Wal hijratu faridatun ala hadil ummah, dan hijrah itu wajib bagi umat ini, min baladil syirki ila baladil Islam, dari negeri syirik dan negeri Islam. Di pekan yang lalu kita bahas bagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang orang yang berkunjung ke negeri kafir, ke Eropa, Amerika, atau negeri-negeri kafir, Jepang atau negeri yang mana, pokoknya selain menyembah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana syarat-syaratnya telah kita bahas. Syaratnya, karena orang berkunjung, selain mereka, misalnya kalau yang berdomisili, selain mereka diplomat, duta, kedutaan, pelajar, mahasiswa yang ngambil S2 atau S3, atau bisnismen, orang yang pergi melakukan ekspor dagangannya, bisnisnya ke luar negeri, itu diberikan syarat-syarat oleh Syekh dalam syarahnya, bagaimana kita harus mempersiapkan, karena fitnah di negeri kafir itu syahwatnya, subuhatnya itu lebih besar. Bagaimana kita terpengaruh melihat budaya-budaya barat tersebut, besar pengaruhnya. Ini kemarin saja yang perhelatan dunia di Qatar, itu besar pengaruhnya bagi orang-orang barat yang berkunjung ke situ. Alhamdulillah, sebagiannya memeluk agama Islam. Alhamdulillah, karena berkunjungnya kita ke negeri-negeri tersebut harus didasarkan dengan akidah kita yang kuat. Apalagi orang yang hidup yang lama di situ, ngambil magister, doktoral, itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kedutaan itu membutuhkan waktu sampai berganti presiden, biasanya berganti juga kedutaan. Itu lama tinggal di negeri kafir. Diberi syarat bagaimana harus kuatnya keimanan kita. Seandainya kita beribadah di situ terkekang, maka tidak layak kita tinggal di negeri tersebut. Maka pulanglah ke Indonesia. Dan kita tekankan juga bagi yang healing, healing ke Eropa, keliling-keliling Eropa, dari mana itu tidak dibenarkan. Ada harta kita, lebih baik kita gunakan untuk umroh atau umroh pul aqsa, lebih baik kita gunakan tersebut. Karena la asyaddu rihal ila salasati masajid. Tidak ada perjalanan yang dalam rangka ibadah kecuali dari 3 masjid, kata Nabi SAW, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Daripada kita keliling di negeri kafir, mending kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan negeri Syam itu sejuk. Syam, Yordan, Palestina itu sejuk. Banyak kebun-kebunnya,
Sejuk. Itu kalau di musim yang dingin itu rata-rata orang jamaah yang pergi Umrahul Aqsa itu memakai sweater dan pakai lilit sal itu. Karena saking dinginnya. Saking dinginnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk selain melihat berkunjung ke Haramain juga berkunjung ke negeri yang penuh berkah, yaitu negeri Syam. Wa hiya baqiyatu ila taqumus saa'ah. Dan itu tetap sampai datangnya hari kiamat. Hijrah yaitu meninggalkan negeri kafir ke negeri berpindah ke negeri iman, itu berlaku sampai hari akhir zaman, sampai hari kiamat. Adapun hijrah yang kita kenal sekarang, si fulanah telah hijrah, itu maksudnya yaitu hijrah berpindah dari kebiasaan lama yang biasanya tidak taat menuju kepada taat, yang biasanya tidak belajar menuju kepada yang belajar, yang biasanya yang menjauhi tidak kenal dengan agama Allah Subhanahu wa taala sekarang taat kepada agama Allah Subhanahu. Itulah yang dimaksud dengan hijrah yang kita kenal di zaman kita ini. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Muallif membawakan dalam surah An-Nisa, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Sesungguhnya orang-orang yang telah diwafatkan, maka malaikat bertanya kepada mereka. Orang yang telah diwafatkan, malaikat mendatangi, mengapa engkau menzalimi dirimu sendiri? Jadi kenapa melakukan itu? Maksudnya tidak hijrah. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Lalu orang-orang yang tidak hijrah itu memberikan hujahnya, alasannya, yaitu kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas di permukaan bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Lalu dikatakan kepada mereka, bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, engkau bisa hijrah di atasnya, di permukaan bumi tersebut yang luas itu. Faulaika ma'wahum jahannamu wasa'at masira. Tempat kembali mereka itu adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Kecuali bagi orang-orang yang lemah. Siapa mereka? Dari laki-laki, perempuan, anak-anak yang tidak sanggup untuk hijrah, dan mereka pun tidak mengetahui jalannya. Karena dahulu jalan tidak seperti yang kita saksikan, padang pasir yang orang tidak pernah melakukan perjalanan-perjalanan, maka tidak tahu mana arahnya padang pasir. Jadi itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika asallahu ya'fu anhum. Mudah-mudahan mereka diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu afuwan ghafura. Karena Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Mengampuni. Selanjutnya dibawakan juga oleh muallif, dan ini di pekan yang lalu kita alhamdulillah telah bahas, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 56, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyya fa'budun. Wahai hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang beriman, sesungguhnya bumi Allah itu luas, maka kepada kulah, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu beribadah, hanya kepada Allah beribadah. Lalu dinukilkan oleh muallif, qala al-Baghawi rahimahullah taala, berkata al-Baghawi, Imam al-Baghawi, salah satu tafsirnya, tafsir al-Baghawi, apa nama kemarin tafsirnya? Ma'alimat Tanzil, nama tafsirnya Ma'alimatut Tanzil, ya kalau tidak salah itu nama tafsir dari tafsir al-Baghawi yang dikenal dengan tafsir al-Baghawi. Sababun nuzuli hazil ayah, sebab turunnya ayat ini fil muslimina allazi bi Makkah, terhadap orang-orang Islam di Mekah, lam yuhajiru, yang tidak hijrah. Nadahumullahu bismil iman, Allah tetap memanggil, ya wahai orang-orang beriman. Di ayat ini perhatikan, innal ladzina tetap dipanggil orang, ya ibadalladzina amanu inna ardi, tetap dipanggil orang-orang yang beriman. Lalu
muallif membawakan wa dalilu ala hijrati minas sunnah qaulu ta'ala, dalil hijrah di sunnah Nabi SAW adalah firman sabda Nabi SAW, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Tidaklah terputus hijrah tersebut, tidaklah terhenti hijrah tersebut sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu syamsu min maghribiha, dan tidaklah terputus taubat itu sampai terbit matahari dari barat. Itu alhamdulillah di pekan yang lalu itu pembahasan kita, dan kita juga menjelaskan hijrah, Nabi hijrah tentu dengan singkat kita jelaskan dari awalnya bagaimana Nabi SAW mendatangi rumah Abu Bakar sampai di Gua Thur, sampai dalam perjalanan sampai disusul oleh Surakah bin Malik dengan kudanya, dan akhirnya sampai di Kuba, dan sampai Nabi SAW kata Anas bin Malik, sungguh semua orang-orang Madinah menyambut Nabi SAW. Keluar mereka sampai melihat, memanjat pohon kurma, melihat ke arah gurun, arah Mekah, yang di gurun itu melihat padang pasir, ada bayang-bayang dari jauh lama-lama mendekat. Itulah Nabi SAW dengan Abu Bakar yang sedang menuju Madinah. Kata Anas bin Malik, seolah-olah Madinah bercahaya dengan kedatangan Nabi. Seluruhnya bergembira dengan kedatangan Nabi SAW. Juga salawatnya ada tuh. Tala'al badru alaina min wadi sanil wada. Dan itu dijelaskan oleh para ulama bahwa ternyata itu tidak benar, salawat itu tidak sahih. Wallahu taala alam. Dan bagaimana Nabi SAW membangun masyarakat di Madinah, peristiwa besar yang terjadi ketika Nabi SAW di Madinah, seperti perjanjian dengan orang-orang Yahudi, dan ada juga orang munafik. Ketika itu di Madinah sudah ada orang munafik. Berbeda di Mekah, ketika itu cuma orang beriman dan orang kafir Quraisy. Di Madinah maka sudah ada orang-orang munafik, orang yang menampakkan keislamannya tetapi hatinya membenci Islam. Itu di periode Madinah. Lalu peristiwa besar seperti perang Badar, perang Uhud, dan peperangan yang lainnya, perang Tabuk, perang Khandaq, Al-Ahzab, semuanya telah kita jelaskan secara ringkas kita sebutkan di pekan yang lalu. Lalu perjanjian Hudaybiyah, terjadinya Fathu Mekah, dan Haji Wada dan itu alhamdulillah telah kita bahas di pekan yang lalu. Adapun yang sekarang kita lanjutkan pelajaran kita di matan sebelum kita menjelaskan bagaimana peristiwa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istamir. Baik, yakfi sampai di situ. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Selanjutnya muallif melanjutkan di dalam matan yang kita bahas. Falamma istaqarra bil Madinah umira bi baqiyati sara'il Islam mithla zakah. Jadi setelah Nabi SAW setelah hijrah menetap di Madinah, maka Nabi menjelaskan, memerintahkan syariat Islam yang lainnya. Misal zakah, seperti zakat, as-saum, puasa, wal haji, wal azan, wal jihad, wal amri bil ma'ruf, yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran, wa ghairi dzalika min syara'il. Dan seluruh selain itu syariat-syariat Islam seluruhnya dilengkapi di Madinah. Akhadha ala hadza asra sinin wa ba'daha tuwfiya salawatullah wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqi. Dan setelah 10 tahun Nabi SAW di Madinah menjelaskan seluruh ajaran
risalah dari Allah Subhanahu wa taala, syariat yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah 10 tahun itu dari hijrah, maka Nabi diwafatkan sallallahu alaihi wasallam, dan agama itu tetap, agama itu kekal, tetap sampai akhir zaman. Sampai di situ kita di matan ini. Dan kita melihat ke sirah, ke kitab sirah tentang bagaimana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW, detik-detik perpisahannya. Kita mulai bahwasanya di tahun-tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi, perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap akhir 10 Ramadan beriktikaf. Ini sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir bulan Ramadan iktikaf. Berdiam di masjid dan meninggalkan urusan dunianya. Meninggalkan urusan dunianya, keluar seperti yang dibutuhkan hajat, ke toilet atau mencari makanan, atau yang sesuai dengan hajat. Adapun selain itu, maka berdiam di masjid, itulah tata cara yang benar dari i'tikaf di bulan Ramadan. Namun ketika di tahun akan wafat Nabi SAW, Nabi SAW beriktikaf selama 20 malam. Selama 20 malam. Jadi sebelumnya 10 malam, pas di tahun 10 Hijriah, maka Nabi iktikaf 20 malam. Dan sudah ada tanda-tandanya, seperti bahwasanya di waktu peristiwa Haji Wada, turunlah di Arafah ayat yang terakhir dalam surah Al-Maidah, ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat yang terakhir turun di Arafah di musim haji. Adapun surah yang terakhir setelah peristiwa Fatu Mekah atau peristiwa yang setelahnya, maka ayat surat yang dalam bentuk utuh terakhir turun adalah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Orang berbondong-bondong, seluruh kabilah, seluruh dari kaum-kaum, daerah-daerah di Jazirah Arab berbondong-bondong untuk memasuki agama Islam. Dan begitu juga di Haji Wada, Nabi SAW mengatakan, seperti di Aqabah Nabi mengatakan, perhatikanlah bagaimana manasik hajiku, karena tidak mungkin haji bersama kalian lagi. Istilahnya, maksud kata Nabi ke sahabat, tidak mungkin di tahun depan berhaji. Ini mungkin seolah-olah sudah ada gambaran-gambaran, isyarat-isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Nabi pernah juga di suatu mimbar di bulan Safar di tahun 11 Hijriah pergi ke Uhud, mendoakan orang-orang Uhud. Dan begitu juga di mimbar Nabi SAW mengatakan bahwasanya Nabi telah diperlihatkan telaganya, dan mengenai akan dekatnya ajalnya sudah ada tanda-tandanya. Atau seperti yang pernah dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi SAW pernah berkhutbah, ada suatu hamba yang diberi pilihan, yang pertama tentang kenikmatan abadi yang kekal, kenikmatan dunia, atau yang kedua berjumpa dengan Rabb-Nya, maka Nabi SAW memilih berjumpa dengan Rabb-Nya. Itu mulai ada tanda-tanda, kabar-kabar dari Nabi SAW bahwa Nabi, ya, setelah adanya sempurnanya agama, otomatis setelahnya ada kekurangan, yaitu dengan wafatnya Nabi SAW. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah azan kisah selanjutnya.
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tanggal 28 atau 29 Safar di tahun 11 Hijriah, yaitu di tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengiringi jenazah sampai ke Baqi'. Ketika itu dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami demam yang sangat panas, yang sangat tinggi ketika demamnya. Bahkan sorban Nabi SAW itu terasa panasnya oleh sahabat. Itu sudah mulai Nabi demam tinggi. Lalu di pekan-pekan terakhirnya Nabi SAW dengan panasnya yang tinggi pernah berkata kepada istri-istri Nabi SAW, di mana giliranku, di mana giliran. Akhirnya mereka mengetahui bahwa itulah pahamnya. Nabi cuma bertanya di mana giliran aku sekarang, di mana yang istri-istri yang lainnya mengetahui bahwa Nabi menginginkan di rumah Aisyah. Maka Nabi SAW dipapah oleh dua orang sahabat, yaitu Al-Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib, dipapah ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan di rumah itu dirawat oleh Aisyah radhiyallahu anha, diruqyah dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, diminumkan airnya, kemudian minumkannya agar bisa menurunkan panas Nabi SAW. Adapun sebelum 5 hari Nabi wafat, tepatnya di hari Rabu, demam Nabi semakin tinggi. Seluruh tubuhnya diserang oleh penyakit yang istilahnya tidak kuat seperti hari-hari sebelumnya. Sampai Nabi tidak sadar, sampai pingsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pun masih sempat untuk memurnikan tauhid orang-orang yang ketika itu yang di rumah Aisyah radhiyallahu anha, itu mengingatkan bahwasanya menjaga tauhid. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allah yahuda 'alan nasara, laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani, yaitu mereka menjadikan at-takhazu anbiya'ikumul masajid. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Nah, ini telah dicontoh oleh kaum muslimin. Bagaimana kubur-kubur wali, kubur-kubur orang soleh dijadikan masjid. Ini tidak bersatu antara masjid dengan tempat ibadah. Terkadang ada orang, bagaimana dengan masjid kubur Nabi di Masjid Nabawi? Itu kan dijelaskan oleh ulama seperti ulama-ulama Syekh Muhammad SAW dan Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwasanya dahulu itu bukan termasuk dalam lingkungan masjid, akan tetapi itu adalah rumah Nabi, rumah Aisyah radhiyallahu anha. Itu awalnya di situ. Namun awalnya di zaman sahabat itu belum ada yang perluasannya ke arah Baqi' itu, ke arah rumah Nabi yang sebelah sini. Masih arah ke situ. Namun setelah hilangnya, bergantinya zaman dan sahabat pun telah banyak tiada, khalifah ketika itu melakukan perluasan karena kaum muslimin sudah semakin banyak diperluas, maka masuklah
rumah Aisyah, rumah Nabi ke dalam masjid. Dan sekarang itu dilapis berlapis-lapis, dan seolah-olah itu tidak mengarah ke kuburan Nabi, diberi lapis 3 atau lapis 4 itu. Karena dahulu pernah peristiwa terjadi di zaman dahulu, ada orang orientalis yang ingin menggali lubang terowongan untuk menculik jasad Nabi SAW. Akhirnya ada seorang yang bermimpi, khalifah ketika itu, akhirnya diteliti, rupanya mulai dari tempat rumahnya sampai ke sudah hampir mendekati kuburan Nabi. Akhirnya diketahui dan tidak terjadi sampai ke kubur Nabi. Itu makanya sekarang dilapis 3 berlapis-lapis. Dan salah satu hujahnya, adapun hujahnya yang lain, bahwa seandainya itu kuburan Nabi yang di Masjid Nabawi itu khusus untuk Nabi, itu bisa juga dijadikan hujah. Adapun yang lain-lainnya seperti orang-orang soleh yang itu kalau kita pergi ke arah ziarah kuburan Nabi itu tidak boleh, oleh penjaganya haram, diusir haram. Tidak boleh kita berdoa ke arah kubur Nabi. Berdoa itu ke arah kiblat. Itu dilarang. Ya haji disuruh kita. Tarik haji, asri disuruh cepat kita. Tarik disuruh kita supaya keluar, tidak berdoa ke arah kubur Nabi tersebut. Dan begitulah keadaan Nabi SAW sampai pingsan, sampai bagaimana Nabi SAW juga berwasiat agar membayar hutang Nabi SAW kepada, jadi muamalah berhutang itu boleh di sini, tapi harus dibayar. Dan baju besi Nabi pun tergadai ke orang Yahudi, tergadai dengan orang Yahudi. Itu bagaimana Nabi SAW itu wibawa. Seandainya Nabi, saya perlu ini. Sementara salah satu menantu Nabi adalah Utsman bin Affan. Orang yang kaya, sahabat yang kaya, seandainya itu ini untuk beli, tapi Nabi menjaga wibawa. Dan salah satu hukumnya bagaimana kita boleh bermuamalah dengan orang-orang kafir, orang-orang non muslim, boleh kita bermuamalah perihal keduniaan, itu boleh, jual beli dan segala macamnya itu boleh, berbuat baik itu boleh. Kan tetapi untuk masalah peribadatan, lakum dinukum waliyadin. Lalu di hari yang keempat Nabi SAW, di hari Kamis, Nabi semakin berwasiat bahwa walaupun masih sakit parah, Nabi ingin menuliskan sesuatu ilmu. Kata Umar, Al-Quran itu sudah mencukupi. Akhirnya terjadi gaduh. Ada yang menyuruh menuliskan apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW, ada yang mengatakan tidak, ada gaduh, maka Nabi tidak jadi keluarlah. Istilahnya Nabi nggak ingin gaduh dengan yang satu mengatakan cukup dengan Al-Quran, yang satu lagi mengatakan tulislah apa yang di pesan-pesan terakhir dari Nabi SAW. Akhirnya tidak jadi ditulis. Maka Nabi dengan kondisinya menyuruh sahabat keluar. Dan salah satu wasiat Nabi yaitu dengan menjaga bagaimana berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, atau pengiriman utusan Usamah ketika itu sebagai pemimpin perang untuk memerangi orang-orang Romawi ketika itu. Lalu diantara wasiat Nabi SAW menjaga solat dan berbuat baik kepada budak-budak kalian, kata Nabi SAW. Dan Nabi pun sempat masih dalam kondisi itu masih mengimami kaum muslimin di Masjid Nabawi ketika itu. Dan Nabi itu yang dikhawatirkan, kalau selesai disiram, selesai dari siuman dari pingsannya, dikatakan apakah manusia telah salat, ya, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Apakah manusia telah salat, apakah orang-orang telah salat. Dan ketika yang Nabi tidak sanggup lagi, maka disuruh oleh Nabi SAW Abu Bakar yang menggantikan. Ini adalah isyarat bahwa setelah peninggal Nabi SAW, Khalifah Rasul, pengganti Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, namun ketika Abu Bakar diperintah oleh Nabi untuk mengimami, ada yang tidak setuju, yaitu putrinya sendiri, Aisyah radhiyallahu anha, tidak menyetujui Abu Bakar yang menggantikan Nabi SAW untuk
mengimami kaum muslimin ketika itu. Karena kata Aisyah bahwasanya Abu Bakar adalah rajulun raqiq, yaitu laki-laki yang lembut hatinya. Laki-laki yang ketika membaca Al-Qur'an Abu Bakar menangis, dan ketika mendengar Al-Qur'an menangis. Itu kata ulama yang menjelaskan bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu tidak mau, salah satunya kenapa seperti itu, ini penjelasan ulama, bukan sahih atau tidaknya, tapi penjelasan ulama. Maksudnya juga bahwasanya maksud Aisyah radhiyallahu anha seperti itu agar ayahnya tidak disepelekan oleh orang-orang ketika itu. Seperti misalnya contoh yang mengisi kajian, misalnya nih contoh saja Ustadz kita Ustadz Syafiq Basalamah di Raudatul Jannah. Misal nih contoh, qadarullah berhalangan tidak bisa hadir misalnya, lalu digantikan oleh orang yang berbicara ini. Bagaimana posisinya? Itu buyar itu jemaah. Seperti itulah maksudnya yang biasanya mengimami mereka Nabi SAW lalu digantikan oleh yang selain Nabi SAW. Itu maksudnya. Maksud dari Aisyah radhiyallahu anha. Namun sering Aisyah radhiyallahu anha agar bukan yang menggantikan Nabi bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya engkau seperti perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf yang suka merayu-merayu, akhirnya supaya bagaimana ikut dengan perkataannya, seperti perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf. Lalu kita lanjutkan ke 2 hari sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sekarang yang mengimami adalah Abu Bakar sebagai imam. Nabi SAW merasa kuat di hari Ahadnya, di hari Sabtu atau hari Ahad, merasakan sakitnya berkurang. Nabi keluar lalu sholat zuhur, itu pun dipapah oleh 2 orang karena sudah kondisi Nabi sudah lemah, dan itu pun dipengaruhi dengan ketika Nabi tergigit daging yang ada racunnya di peristiwa perang Khaybar. Nabi disuguhkan oleh wanita Yahudi, rupanya di daging tersebut dibumbuhi racun. Orang yang termakan itu meninggal, adapun Nabi diwahyukan bahwa itu ada racun, cuman sempat tergigit oleh Nabi daging itu. Yang tergigit sedikit itulah yang menggerogoti, racun itu sudah bereaksi di tubuh Nabi SAW. Itu membuat Nabi bertambah parah dengan bagaimana racun yang tergigit waktu peristiwa di Khaybar. Lalu Nabi, maka ketika itu Abu Bakar ingin mundur, tapi Rasulullah tetap memberi isyarat. Adapun akhirnya Abu Bakar yang mengikuti Nabi, adapun orang yang di belakang tetap mengikuti Abu Bakar. Jadi begitulah kondisi di sehari sebelum Nabi SAW wafat. Lalu itu 2 hari, itu hari Sabtu. Hari Ahadnya Nabi SAW memerdekakan budak-budaknya. Budak-budak yang ada pada Nabi SAW dimerdekakan. Nabi bersedekah, semua yang senjata-senjatanya Nabi berikan kepada orang-orang kaum muslimin. Dan ada sesuatu yang kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya berikanlah kepada kami sedikit dari minyak yang kamu miliki pada lampu kami ini, sampai ada supaya penerangan untuk lampu, tidak semuanya diberikan, ada minyak lampu untuk sebagai penerang di malam hari. Adapun di hari terakhir, tepatnya di hari Senin, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya kaum muslimin salat subuh pada hari Senin dan Abu Bakar yang menjadi imam. Jadi setelah 3 hari atau 2 hari itu yang mengimami kaum muslimin adalah Abu Bakar. Abu Bakar sebagai imam. Rasulullah setelah tiba-tiba membuka tirai kamar Aisyah. Jadi kalau sudah dibuka tirai kamar Aisyah itu langsung ke Masjid Nabawi. Lalu dibuka oleh itu sebagian kaget sebagian. Nabi SAW, kata sahabat yang meriwayatkan, ini ada di Sahih Bukhari, itu seolah-olah bercahaya wajah Nabi SAW, seolah-olah sudah sembuh, tidak seperti kemarin-kemarin yang pucat. Lalu bagaimana
tersenyum Nabi SAW, dan Abu Bakar pun mundur ke saf karena mengira bahwa Nabi SAW akan menjadi imam. Bahkan kata Anas, sebagian dari sahabat sampai-sampai bagaimana enggak khusyuk lagi salat, enggak melihat ke arah kamar Aisyah radhiyallahu anha, ke arah rumah Aisyah, tergoda mereka, terfitnah dengan munculnya Rasulullah SAW yang membuka tirai kamar Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi Nabi tidak melakukannya, tetap mengimaminya tetap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di waktu duha, Nabi SAW memanggil anaknya Fatimah binti Muhammad, kemudian membisikkan sesuatu kepada Fatimah, dan membisikkan lagi. Awalnya Fatimah menangis, lalu dibisikkan yang selanjutnya, Fatimah pun tersenyum. Nah, itu ketika itu tidak, kata Aisyah, kami tidak mengetahui apa yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW kepada putrinya. Namun setelah Nabi wafat baru ditanyakan. Begitulah keingintahuan mereka dengan ilmu. Ditanyakan apa yang telah dikatakan, dibisikkan oleh Nabi SAW. Lalu Fatimah menjawab radhiyallahu anha bahwasanya yang bisikan pertama itu bahwa tidak lama lagi ayahnya, maksudnya bapaknya Nabi SAW akan wafat. Itu menangis, anak yang dikabarkan seperti itu otomatis menangis, bersedih. Lalu bisikan yang kedua bahwasanya orang yang menyusul setelah itu yang tidak berapa lagi adalah Fatimah radhiyallahu anha. Maka dia pun tersenyum, dan kabar gembira juga untuk Fatimah bahwasanya beliau adalah pemimpin wanita surga. Wanita di surga, pemimpinnya adalah Fatimah. Lalu Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi SAW, melihat keadaan ayahnya, bapaknya, lalu dia bagaimana sedih seorang anak melihat kondisi bapaknya yang mendekati ajal kematiannya. Duhai bapakku, alangkah beratnya, bagaimana menderitanya engkau wahai ayahku, katanya. Lalu Nabi SAW menenangkan putrinya, setelah ini tidak akan ada lagi cobaan yang menimpa ayahmu. Wahai Nanda, setelah ini tidak akan ada lagi cobaan yang akan menimpa ayahmu. Lalu Nabi pun memanggil cucunya Hasan dan Husain, lalu Nabi mencium keduanya. Nabi biasa, salah satu bentuk, pernah kita teringat kisah orang yang tidak pernah mencium anaknya. 10 anaknya tidak pernah diciumnya. Ketika dia melihat Nabi SAW mencium Hasan dan Husain, demi Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki 10 anak, tidak pernah saya menciumnya. Ini bagaimana seorang ayah tidak ada rasa, sementara ciuman kepada anak-anak itu adalah dalam bentuk kasih sayang. Kata Nabi SAW, lebih kurang bahwasanya tidak ada kasih sayang pada dirimu, katanya. 10 anaknya tidak pernah diciumnya. Dan Nabi SAW mencium cucunya Hasan dan Husain, lalu bagaimana menasihati agar nasihat-nasihat ketakwaan kepada cucunya. Lalu penyakit Nabi SAW makin itu bukan hari lagi, sudah mendekati, karena sudah waktu duha, sudah menjelang ajal Nabi SAW, dan di detik-detik kematian Rasulullah SAW, maka masuklah saudara dari Aisyah radhiyallahu anha, Abdurrahman bin Abu Bakar, masuk dengan membawa syiwa. Nabi SAW memperhatikan syiwa tersebut, lalu Nabi ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, apakah engkau menginginkan siwak, mau bersiwak? Lalu mengangguk. Nabi SAW tidak bisa lagi mengeluarkan kata-kata, cuman mengirim isyarat mengangguk. Lalu diambilkan siwak, Nabi bersiwak. Ketika itu keras, siwak itu kalau tidak digigit-gigit keras, kayu siwak yang kita kenal. Lalu Nabi menggigit-gigitnya sehingga bisa Nabi SAW bersiwak. Lalu setelah itu setelah bersiwak tersebut, Nabi merasakan bagaimana dekatnya ajalnya. La ilaha illallah, Nabi SAW, la ilaha illallah, innalil maut syakarat, sesungguhnya kematian itu ada syakarat. Innalil mauti syakarat, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Lalu setelah bersiwak, setelah itu maka Nabi SAW mengucapkan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu para siddiqin,
para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang mati syahid dan orang-orang soleh. Lalu Nabi SAW menunjuk sambil mengatakan ar-rafiqul a'la, yaitu posisi yang paling tinggi, yang alien paling tinggi. Jadi Nabi meminta agar Allah memberikan dia di posisi yang tinggi bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersama para nabi, siddiqin, orang-orang mati syahid dan orang soleh. Dan itulah terakhir innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itulah terakhir Nabi SAW mengucapkan ar-rafiqul a'la, dan itu di pangkuan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Itulah di bertepatan di yang mulai panasnya di waktu duha di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Itulah akhir wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah puncak sedihnya sahabat. Puncak sedihnya sahabat di mana berita wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka ketika itu Anas berkata, tidak ada hari-hari yang membuat kami berbahagia seolah-olah Madinah bercahaya melainkan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada hari seolah-olah gelap Madinah, seolah-olah gundah gelana puncaknya di situ, itu ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah pun dalam kesedihannya, wahai ayahku, bagaimana, lalu dia surga Firdaus tempatmu nanti, begitu istilahnya. Jibril telah memberitahu kabar kematianmu. Adapun sikap ketika itu yang tidak mempercayai sebagiannya adalah Umar. Umar tidak menerima kabar wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar mengatakan bahwasanya Nabi itu bukan wafat, akan tetapi sebagaimana Nabi itu sebentar memenuhi panggilan perintah Tuhannya, Robnya, lalu kembali lagi setelah 40 hari sebagaimana Musa menerima wahyu, menerima Taurat. Ketika itu Musa pergi meninggalkan kaumnya selama 40 malam, turun Taurat, baru kembali lagi. Itu seolah-olah seperti itu. Jadi bahkan Umar mengatakan, seandainya siapa saja yang mengatakan Nabi telah wafat, akan aku penggal lehernya. Umar tidak mempercayai wafatnya Nabi SAW. Lalu kabar itu pun tersebar sampai ke Abu Bakar. Abu Bakar ketika itu tidak berada di suatu kampung, As-Sun namanya, itu terdengar. Lalu Abu Bakar mengendarai kendaraannya, kudanya, lalu turun, berbicara kepada yang hadir apa yang terjadi, lalu masuk ke rumah putrinya, ke jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar pun membuka wajah Nabi SAW, tidak kuat Abu Bakar, tidak kuat, menangis. Abu Bakar menangis. Lalu, ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu, Allah tidak akan menyatukan padamu dua kematian. Adapun kematian yang telah ditetapkan Allah atasmu telah engkau alami. Lalu bagaimana bentuk rupa keadaan Rasulullah SAW wafat, tetap disuka keadaannya, wajahnya masih bagaimana, masih tersenyumnya. Abu Bakar pun melihat dengan kesedihan, lalu Abu Bakar keluar. Ketika Abu Bakar keluar, maka Umar masih mencak-mencak, istilah masih ribut-ribut di luar. Duduklah Umar, diperintahkan oleh Abu Bakar Umar agar duduk. Lalu Abu Bakar pun berkhutbah, amma ba'du. Disinilah bagaimana pentingnya ilmu. Ilmu di sini di saat-saat yang genting itu diperlukan. Umar yang semangat, yang itu ketika itu ilmunya kurang, tidak menerima dengan wafatnya Nabi SAW. Bagaimana tenangnya Abu Bakar? Abu Bakar dengan tenangnya, lalu suasana yang keruh ditenangkan oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar pun berpidato bahwasanya amma ba'du, kata Abu Bakar, barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat, telah mati. Siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati, kekal.
Lalu dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qabli rusul. Sungguh telah datang sebelumnya rasul-rasul. Afa inna mata au qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqabli aqibahi fala yadurallahu syai'a wa sayajzil syakirin. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, maksudnya murtad, barang siapa yang murtad atau kembali meninggalkan agamanya, maka dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kata Abdullah bin Abbas ketika Abu Bakar membacakan ayat di firman Allah Subhanahu wa taala dan surah Ali Imran ayat 44, sungguh demi Allah seakan-akan para sahabat baru ketika itu mendengar ayat tersebut. Padahal mereka dah hafal, tapi karena keadaan genting tidak tahu bagaimana orang yang dicintai meninggal, seolah-olah bagaimana orang yang kita cintai meninggal, misalnya ayah kita yang pernah mendahului kita, pokok orang-orang yang kita cintai, bagaimana rasanya seolah dunia itu hampa, seolah-olah tidak percaya. Itulah yang dirasakan sahabat. Dan ketika Abu Bakar membacakan ayat itu, kata Abdullah bin Abbas, seolah-olah kami para sahabat baru ketika itu mendengar ayat tersebut, baru hafal lagi setelah Abu Bakar membacakan ayat tersebut. Dan Sa'id bin Musayyib rahimahullah taala mengatakan bahwa Umar ketika mendengar itu lemah lututnya semua, tulang-tulangnya melemah, akhirnya terjatuh dia, berlutut dia jadinya, karena mendengar, baru tersadar bahwasanya Rasulullah SAW telah wafat. Dan setelah itu bahwasanya pengurusan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi hiruk pikuk, sempat terjadi hiruk pikuk antara Muhajirin dan Ansor, siapa yang akan menjadi penggantinya. Maka dikumpulkanlah pembesar-pembesar kabilah oleh Abu Bakar, dan mereka berkumpul ketika itu di posisinya, kalau kebun di Saqifah itu sekarang sudah tidak ada lagi. Itu kalau dahulu seandainya ini Masjid Nabawi, posisinya di sebelah situ. Itu kebun Saqifah Bani Sa'idah. Disitulah terjadi baiat, akhirnya di baiat Abu Bakar di Bani Sa'idah. Kalau sekarang itu sudah lapangan, sekarang sudah terakhir kita ke situ tidak. Kalau dahulu masih ada kebun-kebun kurma di situ. Masih ada setelah di sini pustaka. Di sini itu kebun Bani Saqifah. Dulu masih ada pohon-pohon kurmanya, tapi sekarang waktu kita terakhir ke situ tidak ada lagi. Sudah jadi trotoar, sudah dibersihkan. Sudah tidak ada lagi kebun itu kelihatannya. Dan akhirnya telah disepakati Abu Bakar yang menjadi khalifah, maka diuruslah jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimandikan tanpa dibuka pakaian Nabi SAW, dimandikan oleh kerabat-kerabatnya, Abbas, Ali, Fadl bin Abbas, dan orang-orang terdekat dari Nabi SAW, Usama, itu yang memandikannya. Lalu Nabi dikafankan dari tenunan dari Yaman, dan akhirnya mereka pun berselisih, di mana kita kuburkan, di mana makomnya, di mana nih. Akhirnya Abu Bakar juga yang ingat bahwasanya setiap Nabi itu dimakamkan di mana dia wafat. Akhirnya ketika itu di kamar Aisyah, dimakamkanlah di kamar Aisyah. Itulah bagaimana detik-detik wafatnya Nabi SAW, dan akhirnya disolatkan tanpa ada imam. Jadi solat jenazah Nabi di rumahnya, bukan dibawa ke Masjid Nabawi, dibalik lagi, tidak, tetap di situ. Tapi masuk 10 orang, dimulai dari kerabat yang terdekat, dimulai dari orang-orang yang Muhajirin, Ansor, dan yang lain-lainnya, sampai malam Rabu, Selasa malam, karena Nabi wafat itu malam Rabunya baru dikubur di tengah malam. Kata Ummul Mukminin Aisyah, kami mengetahui hanya ketika cangkul-cangkul sudah berbunyi-bunyi, kata Aisyah radhiyallahu anha. Berarti Aisyah cuma mendengar bagaimana dikali kubur Nabi. Nah, itulah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir wafat Nabi sallallahu, orang-orang yang paling mulia. Dan itu pun kesedihannya tetap berlanjut. Sampai Bilal pun tidak bisa azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tidak keluar suaranya.
teringat bagaimana mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suasana mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukacita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka diusik ketika di Mekah, tidak keluar suara Bilal. Akhirnya Bilal pun tidak bisa menjadi muazin lagi. Tidak bisa menjadi muazin. Namun setelah kembali di zaman Umar, diminta lagi oleh Umar untuk azan. Ketika sudah lama nih sudah diganti Bilal, di zaman Umar Bilal kembali diminta azan oleh Umar. Akhirnya pas mendengar itu seluruh Madinah menangis mendengar azannya Bilal. Bagaimana mereka teringat akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menangis semadinah ketika di zaman Umar Bilal azan. Dan itu pun tidak lama akhirnya pun Bilal pun meninggal. Banyak kesedihan-kesedihan yang mereka dulu teringat. Ummu Aiman radhiyallahu anha yang dulu sebagai pembantu Nabi, merawat Nabi di masa kecil. Di zaman Abu Bakar dan Umar, mereka tetap mengunjungi Ummu Aiman karena Ummu Aiman adalah orang yang kerabat, termasuk orang yang mengurus Nabi waktu kecil, dan Nabi pun sering ke rumah Ummu Aiman. Ketika mereka berdua datang ke rumah Ummu Aiman, menangis Ummu Aiman. Kata Abu Bakar, apa yang dikhawatirkan? Adapun Nabi, sudah kita mengetahui bagaimana Nabi sudah dipanggil oleh Rabb kembali, dan adapun tentang, kata Ummu Aiman, tentang keadaan Nabi di sisi Rabb-nya, aku sudah mengetahuinya. Namun yang aku sedihkan, kata Ummu Aiman, hubungan kita dengan langit terputus. Sejak wafatnya Nabi SAW tidak ada lagi Jibril bolak-balik dari langit untuk membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita sedih, yang tidak ada lagi hubungan kita dengan langit pun terputus. Jadi itu sedikit bagaimana. Adapun tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perlu kita ketahui juga bahwasanya istri-istri Nabi yaitu Khadijah binti Khuwailid, Saudah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah binti Umar, Zainab binti Khuzamah, Ummu Salamah, Hindun binti Umayyah, Zainab binti Jasir bin Ab, Juwairiyah binti Al-Harith, Ummu Habibah Ramlah binti Sufyan, Ummu Habibah Ramlah binti Sufyan, Safiyah binti Huyai bin Akhtab, dan Maimunah binti Harith. Dan ada juga budak yaitu Maryah Al-Qibtiyah. Maryah yang alhamdulillah ketika itu dapat putra Ibrahim namanya, namun umurnya sampai 18 bulan, tidak sampai dewasa. Anak-anak Nabi yang laki-laki di usia kanak-kanak semuanya wafat. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Adapun yang perempuan Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, itu sebelum Nabi wafatnya semuanya. Yang setelah Nabi adalah Fatimah, cuma Fatimah saja. Lalu bagaimana akhlak Nabi SAW? Ini yang kita tunda kemarin, yaitu tentang bagaimana sifat fisik Nabi SAW yang waktu hijrah berjumpa dengan di jalan di Ummu Ma'bad Khuzaimah, yang ketika itu ditanya oleh suaminya, hewan ternak, kambing-kambingnya tidak mempunyai susu. Lalu Nabi datang, boleh kami perah susunya? Boleh. Lalu banyak susunya sampai suaminya datang. Siapa yang datang tadi? Lalu disebutkan ciri-cirinya. Waktu itu kita tidak sebutkan, nanti di akhirnya. Ini dia ciri-cirinya yang disebutkan oleh Ummu Ma'bad Khuzaimah, bahwasanya ciri-ciri Nabi SAW yang singgah ke tempat mereka adalah beliau terlihat sangat tampan, berwajah ceria, bagus bentuk fisiknya, badannya ramping, kepalanya tegak, tampan, kedua matanya lebar dan hitam, bulu matanya lentik, suaranya agak parau, lehernya panjang, matanya tajam dan gelap, kedua alisnya bak bulan sabit dan bersambung, rambutnya sangat hitam. Apabila diam maka terpancar darinya kewibawaan, apabila berbicara terlihat akrab. Dari kejauhan beliau adalah orang yang paling tampan dan paling elok, dari dekat beliau adalah orang yang paling bagus dan paling manis. Tutur katanya manis dan bernilai, tidak pendek dan tidak tinggi. Perkataannya lembut bagaikan mutiara yang tertata rapi. Postur badannya sedang, mata yang memandangnya tidak akan mencibir karena posturnya yang pendek. Tidak, dia sedang. Tidak pula mencelanya karena posturnya yang terlalu tinggi. Beliau bagaikan dahan di antara dua dahan, paling tampak di antara tiga orang dan paling tinggi kedudukannya. Beliau memiliki teman-teman yang selalu mengelilinginya.
Apabila beliau berbicara, mereka mendengarkan perkataannya. Apabila memerintahkan sesuatu, mereka bergegas untuk melaksanakan. Beliau adalah sosok yang ditaati dan disegani, tidak pernah bermuka masam, tidak pernah mencela seseorang. Itu yang dikabarkan oleh Ummu Ma'bad ketika singgah perjalanan hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi singgah di kemahnya Ummu Ma'bad yang ketika itu yang gembalaannya kering susunya. Tidak ada air susu gembalaannya. Sementara suaminya mencari tempat lain agar bisa diberi makanan rumput-rumput supaya ada air susu dari gembalaannya. Namun Nabi SAW memberi mukjizat, minta izin diperah susu. Akhirnya banyak, semuanya ada susunya, diminum sampai kenyang. Akhirnya melanjutkan perjalanan. Datanglah suaminya. Heran dia, dari mana? Padahal awalnya kambingnya tidak memiliki susu karena kurus dan tidak ada makanan. Lalu melihat susu banyak, dilihat tempat-tempat kantung-kantungnya penuh dengan susu. Siapa yang datang tadi? Diceritakan apa yang telah kita sebutkan dari Ummu Ma'bad. Sebenarnya di sini dijelaskan oleh mu'alif banyak ciri-ciri Nabi SAW dan itu dikumpulkan oleh ulama. Yaitu Imam At-Tirmizi dalam kitab yang spesial untuk bagaimana menceritakan tentang Nabi SAW, yaitu Syama'il Muhammadiyah. Ada nama kitabnya Syama'il Muhammadiyah yang menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi, bentuk fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun akhlak Nabi sallallahu langsung Allah yang memujinya langsung, Rabbul Alamin, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu memiliki akhlak yang paling mulia. Kana khuluqul Quran, kata Aisyah, adalah akhlak Nabi sallallahu adalah Al-Quran. Demikianlah pelajaran kita di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan usul yang ketiga, yaitu ma'rifatun nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dengan ada sedikit pembahasan tentang kesempurnaan Islam, dan ini insyaallah di pekan depan kita selesai matan ini. Insyaallah tidak terlalu banyak. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini penjelasan sempurnanya Islam, tentang diulang-ulang lagi bagaimana ajaran Nabi dan sampai terakhir pokoknya Islam. Itu pembahasan yang tersisa dari matan ini, insyaallah di pekan depan, Senin depan ini kita selesaikan insyaallah. Dan adapun tentang pelajaran yang berharga dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu banyak sekali pelajaran-pelajaran dari kisahnya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awalnya, dari bagaimana mengemban dakwah ini, dan bagaimana seandainya kita bayangkan seolah-olah kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya ketika kami berada di suatu tempat bersama Nabi SAW, ketika kami berjalan bersama Rasulullah SAW, kalau kita hadir di majlis tahdis, hadis-hadis yang menjelaskan hadis Nabi SAW seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya, maka seolah-olah kita juga hidup berada di zaman yang diceritakan oleh hadis tersebut. Jadi itu pelajaran yang bisa kita pelajari di malam hari ini, dan senantiasalah kita untuk agar kita senantiasa terus-menerus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat kita bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya tentang mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi tidak menjawab karena Nabi tidak mengetahui kapan hari kiamat. Namun Nabi balik bertanya, apa yang telah Anda persiapkan dengan hari kiamat? Maka orang itu yang bertanya menjawab, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi mengatakan, anta ma'aman ahabta, sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik mengatakan, tidak ada hadis yang paling bahagia kami mendengarnya, kata Anas bin Malik, melainkan hadis itu. Kami sahabat berbahagia, bergembira. Karena apa? Mereka mengetahui bahwasanya kedudukan Nabi di akhirat otomatis tidak bersama mereka. Namun dengan hadis itu ada kegembiraan, otomatis bersama Nabi kembali di akhirat. Karena akan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan bersamanya. Orang saling mencintai akan bersamanya di akhirat kelak. Kata Anas bin Malik,
Demi Allah, sesungguhnya aku mencintai Rasulullah SAW, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Walaupun amalanku tidak seperti mereka, akan tetapi Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahaba. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Kita mencintai siapa? Siapa yang kita cintai? Kita akan bersama mereka. Kita mencintai pemain bola, kita mencintai politikus, kita mencintai siapa yang kita cintai, maka kita akan bersama. Untuk itu, dengan kita telah mempelajari sirah nabawiyah yang secara singkat, penjelasan dari ma'rifatin nabiyukum Muhammad SAW, sendaknya kita mencintai Nabi SAW. Mudah-mudahan seperti Anas bin Malik, kita di akhirat bersama Nabi SAW. Subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.